Negara kita guys, negara Indonesia merupakan satu negara yang kaya akan budaya, bahasa, adat, dan juga suku. Dari 300 kelompok etnik di Indonesia, tahukah kalian bahwa suku Dayak ternyata menjadi salah satu suku yang paling terkenal di tanah Indonesia? Seperti yang kita ketahui, bahwasanya suku Dayak memiliki beragam kebudayaan yang sangat unik, termasuk rumah adat, pakaian, dan senjata tradisional. Suku Dayak ini juga memiliki jumlah populasi yang sangat banyak, yaitu sekitar 3.009.494 jiwa, yang mewakili sekitar 1,27% dari seluruh penduduk Indonesia. Lalu, tahukah kalian dari wilayah mana suku Dayak ini berasal? Nah, untuk mengetahui jawabannya guys, jangan lupa untuk menyimak videonya sampai selesai. Karena dalam video kali ini guys, kita akan membahas tuntas tentang asal-usul suku Dayak, ciri khas suku Dayak, kelompok etnis suku Dayak, dan juga tradisi suku Dayak. So, langsung saja kita ke pembahasannya. Check it out! Suku Dayak guys adalah kelompok penduduk asli di Pulau Kalimantan, Indonesia. Mereka ini tersebar di 5 provinsi di Kalimantan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Suku Dayak memiliki asal-usul keturunan dari imigran yang berasal dari Provinsi Yunnan di Cina Selatan, tepatnya di Sungai Yangtze Kiang, Sungai Mekong, dan Sungai Menan. Pada awalnya, kelompok ini bermigrasi menuju semenanjung Malaysia, dan kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke bagian utara Pulau Kalimantan. Asal-usul nama suku Dayak adalah penjajah Belanda yang melakukan ekspansi di Kalimantan atau Borneo pada saat itu. Suku Dayak tinggal di daerah sungai di dalam hutan, dan mereka mencari nafkah sebagai nelayan di hulu sungai. Dalam sejarah mereka, suku Dayak pernah memiliki kerajaan sendiri, namun akhirnya dikalahkan oleh kerajaan Majapahit. Nah, setelah kerajaan Dayak runtuh, banyak orang Dayak ini kemudian memeluk agama seperti Islam, Kristen, dan lainnya, sehingga mereka ini meninggalkan sebagian aspek adat dan budaya Dayak dan bergabung dengan suku Melayu dan Banjar. Suku Dayak guys yang berasal dari Kalimantan ini terdiri dari lebih 200 subkelompok etnis yang sebagian besar tinggal di daerah aliran sungai atau pegunungan di bagian selatan dan tengah Pulau Kalimantan. Suku Dayak ini terbagi menjadi 6 rumpun etnis utama, termasuk rumpun Kelemantan, rumpun Murut, rumpun Iban, rumpun Apokayan, rumpun Oddanum Ngaju, dan rumpun Punan. Dan rumpun Dayak Punan dianggap sebagai yang paling lama mendiami Pulau Kalimantan. Dari keenam rumpun ini, ada 405 subetnis suku Dayak yang memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Dari banyaknya subetnis tersebut, terdapat kesamaan ciri-ciri budaya yang khas seperti rumah panjang, peralatan tradisional tembikar, sumpit, mandau, beliung atau kapak Dayak, mata pencaharian, dan seni tari yang khas. Awalnya, banyak dari mereka ini menganut kepercayaan tradisional mereka, yaitu keharingan. Tetapi sejak abad ke-19, banyak yang mengadopsi agama Islam dan Kristen. Ciri khas suku Dayak dapat diamati dari hasil budaya mereka yang masih dapat diamati dan dilihat hingga saat ini. Bentuk budaya tersebut meliputi rumah, pakaian, senjata, bahasa, kepercayaan, dan tradisi. Rumah adat khas suku Dayak berbentuk rumah panggung dengan bahan kayu yang disebut rumah betang. Rumah betang dihuni oleh beberapa keluarga sebagai bentuk kebersamaan dalam hidup yang dijunjung tinggi oleh suku Dayak.
Pakaian adat suku Dayak untuk pria disebut King Baba, sementara untuk wanita disebut King Bibinge. Ciri khas pakaian adat suku Dayak tersebut adalah hiasan sulaman dengan motif khas Dayak, serta hiasan kepala berupa tajuk bulu tantawan dan tajuk bulu arwe yang diselipkan dari bulu burung enggang. Selain itu, ada juga senjata khas yang kerap dipergunakan dalam tradisi suku Dayak, yaitu mandau. Sementara masyarakat suku Dayak ini berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah yang berbeda-beda, meskipun di dalam percakapan sehari-hari. Dan suku Dayak ini memiliki kepercayaan yang disebut kaharingan. Walau begitu, kini masyarakat suku Dayak sudah banyak menganut agama seperti Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan juga Buddha. Suku Dayak guys juga dikenal memiliki berbagai tradisi. Beberapa di antaranya yang cukup khas dan terkenal akan keunikannya antara lain di Kalimantan Timur guys, perempuan Dayak ini diketahui memiliki tradisi yang sangat unik, yaitu dengan memanjangkan telinga mereka. Dan keyakinan di balik tradisi ini adalah bahwa telinga yang panjang membuat perempuan terlihat semakin cantik. Selain itu, aspek kecantikan memanjangkan telinga juga memiliki nilai simbolis dalam menunjukkan status kebangsawanan dan melatih kesabaran. Proses memanjangkan telinga melibatkan penggunaan logam sebagai pemberat yang ditempatkan di bawah telinga atau digunakan untuk anting-anting. Perempuan Dayak ini guys diperbolehkan memanjangkan telinga hingga sampai ke dada, sedangkan untuk para laki-laki diperbolehkan memanjangkan telinga hingga bawah dagu. Tato atau rajah adalah simbol kekuatan, hubungan dengan Tuhan, dan perjalanan kehidupan bagi suku Dayak. Tradisi tato ini masih dilakukan baik oleh laki-laki ataupun perempuan Dayak. Proses pembuatan tato terkenal karena masih menggunakan peralatan yang sangat sederhana, di mana orang yang akan ditato akan menggigit kain sebagai pereda sakit dan tubuhnya akan dipahat menggunakan alat tradisional. Setiap gambar tato memiliki makna khusus, misalnya tato bunga terong menandakan kedewasaan bagi kaum laki-laki. Sementara kaum perempuan mendapatkan tato tedak kasa di kaki untuk menandakan kedewasaan mereka. Nah, dalam konteks sejarah dikatakan bahwa suku Dayak Iban menggunakan tato ini selama peperangan untuk membedakan antara teman dan musuh. Tiwah guys adalah upacara pemakaman masyarakat Dayak Ngaju yang melibatkan pembakaran tulang belulang kerabat yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan sesuai dengan kepercayaan kaharingan dan dipercaya membantu arwah orang yang meninggal untuk menuju dunia akhirat atau disebut juga dengan nama Lewu Tatau. Selama pelaksanaan tiwah, keluarga yang ditinggalkan akan menari dan bernyanyi sambil mengelilingi jenazah. Proses pembakaran tulang belulang jenazah tersebut dilakukan secara simbolis, sehingga tidak semua tulang jenazah ikut dibakar dalam upacara tiwah tersebut. Tradisi berburu kepala ini yang pernah ada, tetapi sekarang sudah dihentikan. Ini melibatkan pemburuan kepala musuh oleh beberapa rumpun Dayak seperti Ngaju, Iban, dan Kenyah. Tradisi ini penuh dendam turun-temurun sebab anak akan memburu keluarga pembunuh ayah mereka dan membawa kepala musuh ke rumah. Ngayau juga menjadi syarat agar pemuda Dayak bisa menikahi gadis yang mereka pilih. Pemuda Dayak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam tradisi berburu kepala sebagai cara untuk membuktikan kemampuannya dalam memuliakan keluarganya dan meraih gelar bujang berani. Larangan terhadap tradisi ini dihasilkan dari musyawarah Tumbang Anoy, yaitu pada tahun 1874.
yang bertujuan menghindari perselisihan di antara suku Dayak. Nah, itulah tadi ya guys penjelasan tentang suku Dayak di Pulau Kalimantan. Semoga info ini bermanfaat bagi kalian semua yang ingin mengetahui tentang asal-usul suku Dayak.